Halo semuanya, selamat datang di Explainer Klinis kita hari ini. Nah, buat rekan-rekan sejawat dan teman-teman mahasiswa kedokteran, hari ini kita bakal menerjemahkan teori kuno 5 unsur ke kerangka diagnostik yang sangat praktis buat dipakai di klinik. Sering banget kan kita menganggap pengobatan timur itu rasanya abstrak banget, tapi hari ini kita bakal melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini tuh fenomena fisiologis dan patofisiologis yang benar-benar nyata dan bisa diukur. Kita bakal bongkar gimana sistem ini mengubah cara kita mendiagnosis pasien. Dari yang awalnya cuma melihat gejala lokal, jadi paham sistem tubuh secara utuh. Yuk, kita mulai. Oke, ini agenda ronde klinis kita hari ini. Kita mulai dari pengantar teori 5 unsur, memetakan organ klinis, melihat siklus naturalnya, masuk ke patofisiologi, lalu yang paling seru kita akan bedah kasus nyata pasien yang lagi marah, dan kita tutup dengan kuis evaluasi. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar teori 5 unsur untuk mendefinisikan anatomi dasar elemen ini. Coba perhatikan sifat alaminya. Kayu itu sifatnya tumbuh bebas dan terus-menerus, mirip banget sama jaringan tubuh yang terus beregenerasi. Terus, api. Api itu melambangkan panas yang arahnya selalu menyala ke atas. Sebagai dokter, mengingat arah pergerakan ini tuh penting banget loh. Kayak rasa panas karena inflamasi yang naik ke kepala atau wajah. Nah, itu kunci buat paham ke arah mana keluhan pasien bakal menyebar nantinya. Melengkapi anatomi kita, tanah itu ibarat ibu yang melahirkan segala sesuatu. Pas banget kan sama sistem pencernaan kita yang tugasnya memberi nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Terus ada unsur logam yang sifatnya memurnikan dan pergerakannya secara konstan selalu turun. Dan terakhir, air. Air itu melembabkan, mendinginkan, dan secara alami selalu mencari tempat terendah alias mengalir ke bawah. Memahami dinamika ini, api yang reaktif naik ke atas, air dan logam yang kalem dan bergerak turun, itu esensial banget buat menentukan letak diagnosis sistemik pasien kita. Sekarang di bagian kedua, mari kita lihat tabel pemetaan organ klinis. Momen di mana observasi alam tadi berubah jadi ilmu medis yang presisi. Saya sarankan tabel ini harus langsung kalian ingat di luar kepala. Kenapa? Karena ini benar-benar menerjemahkan karakteristik alam ke anatomi medis. Lihat polanya deh. Kayu itu nyambung langsung sama liver dan kandung empedu, serta manifestasinya ada di otot dan mata. Atau tanah yang secara holistik menguasai limpa dan lambung, yang gak lain adalah pusat metabolisme. Terus air yang terhubung langsung sama ginjal, kekuatan tulang dan rambut. Tujuannya apa sih? Biar insting klinis kalian terlatih. Bayangkan ada pasien masuk IGD, matanya merah, ototnya tegang mendadak, insting klinis kalian harus langsung nyala. Wah, ini pasti gangguan unsur kayu dan organ hepar nih. Lanjut ke bagian ketiga, fisiologi siklus natural alam, kita akan bahas interaksi organ di kondisi tubuh yang sehat. Pas sistem saraf dan organik lagi seimbang, elemen-elemen ini saling menstimulasi dalam siklus menghidupi atau generation cycle. Gampangnya, bayangkan gesekan kayu yang bikin percikan api. Api membakar material jadi abu yang menyuburkan tanah, tanah yang padat kemudian menghasilkan biji logam, permukaan logam mewadahi mata air, dan akhirnya air itu kembali menyuburkan kayu. Di dalam tubuh pasien, ini berarti liver yang sehat bakal ngasih dukungan sirkulasi darah ke jantung, jantung ngasih energi hangat ke sistem pencernaan di limpa, dan gitu seterusnya. Inilah definisi sebenarnya dari homeostasis, siklus di mana organ kerja bareng buat support fungsi organ di hilirnya. Tapi, kita semua tahu dong di dunia medis, stimulus tanpa kendali bisa berujung pada inflamasi atau overaktivitas. Makanya ada siklus membatasi atau restriction cycle. Balik lagi ke analogi alam. Akar kayu proaktif mengikat tanah biar nggak erosi. Tanah membangun dinding untuk membendung air. Air punya kekuatan buat mematikan api. Api dengan suhu tinggi melelehkan logam, dan perkakas logam menajamkan diri buat memotong kayu. Poin klinis yang krusial di sini adalah siklus ini mutlak normal. Ini adalah mekanisme feedback negatif alami dari tubuh biar tetap stabil dan gak ada satupun organ yang rakus menghabiskan sumber daya organ lain. Di bagian keempat ini, kita akan masuk ke patofisiologinya, melihat apa yang terjadi saat sistem regulasi ini mengalami kerusakan. Coba perhatikan perbedaannya. Fisiologi normal itu selalu mengandalkan alur yang presisi dan seimbang. Tapi kalau kontrol ini rusak, muncul deh disrupsi patologis ke dalam 2 bentuk. Pertama, over-restriction atau penindasan. Ini kejadian saat satu elemen terlalu hiperaktif, menyerang dan mematikan elemen sasarannya secara berlebihan. Kedua, counter-restriction atau penghinaan. Ibaratnya tuh pemberontakan. Elemen yang harusnya dikendalikan malah berbalik arah dan secara agresif menyerang elemen pengendalinya. Ini benar-benar akar dari berbagai sindrom penyakit sistemik kompleks yang bakal kalian periksa setiap hari. Nah, untuk melihat bentuk nyata dari teori ini,
Mari kita masuk ke bagian kelima, membedah studi kasus pasien marah dari bangsal pagi ini. Coba bayangkan insiden ini. Ada pria muda, 32 tahun, bertengkar hebat dengan istrinya pas lagi sarapan. Tekanan psikologisnya memuncak banget. Dia jadi sangat agresif, wajah tegang, sampai-sampai dia benar-benar lupa menghabiskan sarapannya. Gak lama setelah ledakan emosi itu, dia mengalami serangan nyeri fisik yang akut dan langsung dilarikan keluarganya ke IGD kita. Sebagai dokter pemeriksa, perhatikan baik-baik checklist manifestasi klinis ini. Pertama, dia mengeluhkan nyeri kram yang tajam banget di area tulang rusuk kanan bawah bagian depan. Kedua, saat inspeksi, kalian melihat rona wajahnya nggak pucat, tapi malah terlihat agak kehijauan. Ketiga, dia terus memegangi dahi, mengeluhkan sakit kepala frontal parah yang rasanya sangat menekan bola mata. Dan keempat, status mentalnya, dia masih berada dalam tingkat kemarahan yang impulsif. Gimana? Udah mulai kelihatan kan teka-teki klinisnya? Di bagian terakhir ini, mari kita tes insting diagnostik kalian menggunakan indikator klinis yang baru saja kita bahas. Sebagai klinisi di IGD, coba ingat kembali tabel pemetaan tadi. Tanyakan pada diri kalian, berdasarkan nyeri akut di rusuk kanan, sakit kepala yang menekan mata, rona wajah kehijauan, dan dipicu oleh emosi marah yang meledak-ledak, unsur fundamental apa nih yang sedang mengalami ketidakseimbangan parah? Iya, benar banget. Kalau insting diagnostik kalian menunjuk pada ketidakseimbangan unsur kayu, kalian 100% tepat. Kerja yang luar biasa. Mari kita bedah alasannya ya. Kasus ini ngebuktiin cerdasnya menguasai tabel anatomi elemen kita. Kita cocokin yuk. Marah, impulsif, itu bentuk manifestasi emosi patologis unsur kayu. Nyeri kram di rusuk kanan bawah menunjuk langsung ke letak anatomi kandung empedu, yang merupakan organ berongga atau fu dari sistem kayu. Pergeseran rona wajah jadi agak hijau, itu tanda klasik warna unsur kayu yang lagi overaktif. Dan sakit mata? Mata itu organ sensorik yang dikendalikan penuh oleh kayu. Sebagai dokter, mendiagnosis aja kan gak cukup. Kalian harus bisa mengedukasi pasien. Kalian bisa menjelaskan dengan empati seperti ini. Bapak, rasa marah yang hebat tadi pagi itu memicu ketegangan tinggi di area liver dan kandung empedu Bapak yang dalam literatur timur disebut unsur kayu. Energi yang tertahan ini secara mekanis memicu nyeri kram hebat di rusuk dan ngasih dorongan tekanan langsung yang menjalar ke bola mata Bapak. Penjelasan kayak gini bikin pasien merasa sangat divalidasi atas apa yang dia rasakan secara fisik akibat trauma emosinya. Jadi, sebagai penutup ronde klinis yang seru ini, saya ingin kalian selalu mengingat hukum dasar ini. Kelainan di satu elemen itu bakal merembet kayak efek domino mempengaruhi fungsi organ lain lewat siklus interaksi tadi. Tubuh pasien kalian itu ekosistem biologis yang dinamis, bukan cuma kumpulan ruang organ yang terisolasi. Makanya, kalau nanti kalian memeriksa pasien di ruangan berikutnya, selalu tanya ke diri sendiri, apakah gejala vokal ini sebenarnya cuma alarm awal dari ketidakseimbangan sistemik tersembunyi yang dampaknya jauh lebih luas? Terus asah logika berpikir kritis kalian dan selamat mengaplikasikan ilmu ini di praktek klinis kalian di dunia nyata.